I see a girl steal my bike. Who, whom, which, that. Yang mana nih jawabannya? Nah, kalau teman-teman mau mengerjakan soal tipe kayak gini, ini kan namanya adjective clause nih. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah fokus pada kata benda yang berada di depan titik-titik. Nah, kalau kata bendanya di sini merujuk pada manusia, berarti human, contohnya girl. Girl ini kan manusia. Maka jawabannya pasti alpha atau enggak bravo. Kenapa? Karena hanya who dan whom yang boleh digunakan bersama human. Itu yang pertama. Nah, sekarang who apa whom nih jawabannya? Nah, untuk menentukan itu, teman-teman cek lagi kata-kata yang muncul setelah titik-titik. Kalau setelah titik-titik muncul sebuah verb, maka pasti jawabannya adalah who. Kenapa? Karena who ini selalu diikuti oleh sebuah verb. Namun, jika setelah titik-titik di sini muncul sebuah subjek, maka jawabannya pasti whom. Kenapa? Karena whom itu selalu diikuti oleh subjek. Sekarang kita lihat nomor 1. I see a girl. A girl-nya kan manusia, berarti alpha atau bravo nih. Setelah titik-titik muncul apa? Steal. Steal itu artinya mencuri, berarti kata kerja. Semua yang berawalan mem ataupun ber itu pasti kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena di sini sudah diikuti verb, maka jawabannya pasti si alpha, teman-teman, gitu. Karena hanya who yang boleh diikuti oleh sebuah kata kerja. Lalu bagaimana nih dengan si Charlie? Nah, Charlie boleh digunakan jika di depan titik-titiknya bukan manusia atau kata benda biasa kayak meja, bangku, buku, dan yang lainnya. Berarti di sini non-human. Gitu teman-teman ya, fix ya. Nah, di belakangnya ini agak bebas teman-teman. Boleh diikuti oleh subjek, boleh juga diikuti oleh verb. Jadi dia bebas banget. Tidak seperti who ataupun whom. Aman ya sampai sini ya. Lalu bagaimana dengan yang opsi that? Nah, opsi that ini adalah opsi yang paling umum. Jadi that ini teman-teman di depannya itu boleh human, boleh juga non-human. Dan di belakangnya boleh diikuti subjek ataupun verb, dia juga bebas. Namun teman-teman ingat, that itu hanyalah alternative conjunction. Dia boleh dipilih kalau nggak ada opsi lain. Jadi kalau misalnya udah nggak ada who, nggak ada whom, nggak ada which, maka boleh kita memakai that. Namun jatuhnya dia itu informal. Jadi that itu informal teman-teman. Jadi boleh pakai that tapi dalam situasi informal. Tapi kalau dalam tulisan usahakan jangan pakai that dulu. Kecuali nggak ada lain nih. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana nih dengan soal yang nomor 2? Caranya sama. Fokus pada kata benda yang muncul sebelum titik-titik. Lihat dia manusia apa bukan. Oh boy ini manusia atau human. Maka opsinya kalau nggak alpha pasti bravo. Tinggal lihat di belakang titik-titik muncul apa. Oh ternyata dia muncul sebuah subjek yaitu I. Yang manakah conjunction yang boleh diikuti oleh subjek? Jawabannya whom. Kalau who itu diikuti oleh verb, kalau whom itu diikuti oleh subjek. Jadi jelas jawabannya bravo dan alpha salah. Kenapa kita tidak pakai which? Karena di depannya, di depan titik-titik itu manusia. Sementara kalau which itu harus benda atau noun atau non-human. Kalau di belakangnya ya bebas dia. Maka secara otomatis Charlie salah. Lalu kenapa nggak pakai yang delta? Delta itu kan alternatif. Dia bisa dipakai atau boleh dipakai kalau nggak ada opsi lain. Makanya kita bisa bilang bahwa delta itu salah. Kayak gitu teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan soal nomor 3? Di nomor 3 sama. Lihat, fokus pada kata benda yang muncul sebelum titik-titik. Dia manusia apa bukan? Oh, book itu bukan manusia. Berarti non-human. Kalau di sini sudah pasti bukan manusia, maka jawabannya pasti which, teman-teman. Karena hanya which yang boleh digunakan untuk selain manusia. Fix ya. Maka secara otomatis alpha gugur, bravo gugur. Kenapa? Karena mereka berdua ini digunakan hanya untuk manusia atau human. Fix ya. Lalu kenapa nggak pakai that? That itu salah karena dia alternatif. Sebenarnya that itu boleh kalau tidak ada opsi lain. Tapi karena kita masih punya which yang mana dia digunakan untuk benda, maka delta juga bisa kita salahkan. Fix ya kayak gini ya.
Terus yang nomor 4 nih. I found a cat. Di sini ada a cat. A cat itu manusia apa bukan? Oh bukan, dia itu bukan manusia, berarti non-human. Kalau bukan non-human maka jelas jawabannya Charlie. Dan secara otomatis Alpha, Bravo, dan Delta itu jelas salah teman-teman. Namun ada teori kayak gini, kalau nggak salah ini bukunya Marcella Frank, itu buku grammar. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya hewan yang ada di sini, ini kan hewan nih. Kalau misalnya hewan ini adalah sebuah peliharaan, maka kita boleh menggunakan who atau juga boleh menggunakan whom. Alasannya, karena kalau peliharaan itu diperlakukan sama seperti manusia. Makanya kalau itu merupakan hewan peliharaan, teman-teman boleh pakai who, boleh juga pakai whom karena dianggap seperti manusia. Namun kalau umumnya, kalau cat atau selain manusia itu pakai which. Tapi kalau teman-teman mau ikut madhabnya si Marcella Frank, boleh kok pakai who, pakai whom boleh. Tinggal lihat kata apa yang muncul di belakangnya. Oh, subjek, karena di sini diperlakukan sebagai manusia atau peliharaan, maka jawabannya juga bisa saja dia adalah whom. Gitu, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 4, kalau misalnya kita anggap kucing itu bukan peliharaan, maka jawabannya adalah Charlie. Tapi kalau misalnya kita anggap cat itu adalah sebuah peliharaan, maka opsinya ada 2. Boleh si Bravo, boleh juga si Charlie. Gitu, teman-teman ya. Sekarang coba kerjakan soal nomor 5. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. See you tomorrow and bye-bye.